Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat klasik, kembali lagi dengan saya tetap di channel Galeri Klasik Nusantara, channel yang membahas tentang naskah atau manuskrip di Nusantara. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai ulasan tentang penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai wiridan atau sebagai landasan untuk kehidupan keseharian, baik itu digunakan untuk wirid atau ditulis di kertas dan lain sebagainya. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa surat yang dijelaskan di naskah ini ya, dan di video kali ini saya akan melanjutkan itu karena saya rasa naskah ini mempunyai relevan karena sebagai umat Islam, sebagaimana landasan pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan hadis, yaitu Al-Quran salah satunya yang nanti akan saya bahas, maka sangat penting atau perlu untuk memahami apakah masyarakat dulu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan atau pedoman hidupnya, dan seperti apa mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Apakah hanya sekedar dibaca atau meyakini atau memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Nah, dan saya pernah membaca, sebelum saya membahas nanti ya, saya membaca bahwa memang ayat Al-Quran dalam kehidupan masyarakat umat Islam itu digunakan dalam berbagai hal, tidak hanya dibaca atau dihafalkan sebagaimana yang ada di sekolah atau di pesantren, tapi juga dilakukan atau diperlakukan dalam kehidupan keseharian yang belum tentu orang tersebut memahami secara makna tekstual atau makna secara bahasa Arabnya dari ayat Al-Quran itu, dan itu faktanya memang seperti itu ada, dan kita bisa merasakan hingga sekarang. Salah satunya seperti sering membaca surat Yasin tiap hari, tiap malam Jumat, atau membaca surat Waqiah, ya kan, membaca surat Kahfi. Nah, itu fenomena-fenomena yang sampai sekarang masyarakat atau umat Islam selalu meyakini bahwa Al-Quran itu akan punya manfaat dalam kehidupan keseharian. Apapun itu bentuknya, jika berlandaskan Al-Quran maka akan mendapatkan manfaat yang besar, atau tidak akan diberikan ya keburukan, mara bahaya dan sebagainya jika mengembalikan semuanya itu pada Al-Quran atau melandaskan segala sesuatu, segala perbuatan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu kalau dalam kajian, beberapa kajian itu ada yang menyebutnya dengan living Quran ya. Nah, dan ini naskah ini saya rasa sangat cocok untuk sobat klasik. Mungkin di sini ada yang menyimak, yaitu orang yang jurusan studi Islam atau ilmu Quran dan tafsir. Nah, naskah ini sangat cocok untuk dibahas lebih lanjut bagaimana masyarakat dulu, umat Islam pada masa dulu memperlakukan atau menggunakan ayat Al-Quran, tidak hanya dibaca dan ditafsirkan maknanya, tapi juga diperlakukan dalam kehidupan keseharian. Oke, mari disimak apa isi dari naskah ini tentang keutamaan-keutamaan dari ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam kehidupan keseharian mereka, khususnya mereka pada masa dulu yang menggunakan naskah ini sebagai landasan pedoman hidupnya. Oke, nah kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal atau beberapa surat ya, ada surat Al-Ankabut, Rum, Yasin, lalu ada Shofat, Zuhruf. Nah, kalau di video kali ini saya akan melanjutkan. Di sini naskah ini memang sepertinya memang fokus pembahasan mengenai fadilah-fadilah Quran itu, karena di lanjutannya membahas tentang fadilah dari surat Hud ya, dari surat Hud, bahwa surat ini itu menurut bacaan saya itu untuk ada beberapa hal, yaitu untuk kekebalan. Nah, jika menggunakan wirid jika digunakan untuk wirid surat Hud ini, maka jika orang tersebut mempunyai musuh atau sedang dalam keadaan berperang, kalau ini konteks berperang ya, karena di sini juga menyebutnya itu adalah perang, maka akan terhindar dari musuh itu akan dijauhkan. Itu fadilah pertama membaca surat Hud. Nah, yang kedua, fadilah kedua yaitu untuk qabul hajat. Nah, qabul hajat ini berarti maksudnya adalah ketika seseorang mempunyai hajat tertentu
dan membaca surat Hud ini secara rutin, maka apa yang menjadi harapan atau keinginannya, doa-doanya itu akan segera dikabulkan. Itu yang dimaksud dengan qabul hajat ya. Nah, kemudian naskah ini ada melanjutkan beberapa bagian ya, ada bagian dari surat Hud ini yang mempunyai faedah khusus atau keutamaan khusus, yaitu di ayat 3 surat Hud ayat 3. Nanti coba sobat klasik buka atau baca ya, surat Hud ayat 3. Nah, menurut naskah ini yang awalnya itu kalau nggak salah walau anna Qur'anan, nah walau anna Qur'anan suyirat. Nah, itu nanti coba sobat klasik cek kembali di ayat tersebut. Menurut naskah ini yaitu fungsinya yaitu untuk mahabbah. Nah, kalau di dunia pesantren atau sobat klasik yang pernah membaca beberapa kitab, itu memang ada ayat-ayat Al-Quran yang bisa difungsikan untuk menarik seseorang atau menjadikan seseorang itu senang atau tertarik dengan orang yang melafadzkan surat-surat atau ayat-ayat tersebut. Nah, ternyata surat Hud ini di ayat 3 ini juga mempunyai fungsi itu, khususnya adalah di ayat ketiga itu surat Hud. Yang berikutnya yaitu surat Kahfi. Nah, surat Kahfi yang saya rasa sobat klasik yang suka menjadikan wirid ayat Al-Quran tidak asing dengan bacaan surat Kahfi ya, karena surat Kahfi sering dibacakan pada hari Jumat. Nah, itu dianjurkan untuk membaca surat Kahfi. Nah, dan di sini naskah ini mengutip surat Kahfi itu. Nah, menurut naskah ini ada beberapa faedah atau keutamaan dari surat Kahfi. Yang pertama yaitu ketika dibaca. Nah, dibaca hari Jumat. Nah, ini sama dengan masyarakat umat Islam di era sekarang ya, masih sangat menggunakan surat Kahfi dibaca di hari Jumat, karena memang ada beberapa anjuran ya dari Rasulullah untuk membaca surat Kahfi ini. Maka menurut naskah ini yaitu faedah yang utama yaitu akan diampuni dosanya. Nah, dosa-dosanya akan diampuni jika mewiridkan surat Kahfi. Itu fungsi atau faedah yang pertama. Yang kedua, jika ditulis. Nah, kedua ini kaping loro ditulis lalu dimasukkan botol. Nah, ternyata ini tidak hanya sekedar tulis, tapi setelah ditulis dimasukkan botol dan kemudian ditanam di tanah. Nah, ditanam di tanah rumah ya, oma jerone oma, berarti tanam di dalam rumah, di tanah di bagian rumah. Kalau saya bisa pahami ya, ditanam di sekeliling atau di daerah rumah orang yang melakukan atau melakukan surat ini sebagai kepercayaan akan memberikan suatu keuntungan atau suatu hal yang baik. Namun naskah ini jika ditanam di rumah, maka rumah itu akan terhindar dari mara bahaya, akan dijauhkan dari mara bahaya. Atau jika ditanam di persawahan, nah kalau ditanam ini di sawah, mongko akan terhindar dari kerusakan dari tanaman yang ada di ladang atau di sawah tersebut. Nah, itu fungsi dari membaca surat Kahfi. Ternyata tidak hanya dijadikan wirid bacaan, tapi juga ada fungsi tersendiri, yaitu akan menghindarkan dari mara bahaya dan juga menumbuhkan atau menjadikan tanaman itu nanti hasil panennya bagus, tidak terjadi kerusakan. Itu bacaan surat Kahfi. Kemudian bacaan surat Maryam. Ini surat Maryam kalau selama ini biasanya untuk orang yang sedang hamil atau akan memperoleh anak. Nah, ini biasanya wirid yang digunakan itu surat Maryam. Kalau sobat klasik sering mendengar atau pernah mendengar itu ya, biasanya anjuran untuk orang ibu hamil atau orang yang mencari jodoh, nah itu dianjurkan untuk baca surat Maryam jika itu perempuan. Nah, kalau naskah ini menjelaskan surat Maryam ini fungsinya yaitu ditulis, jika ditulis di dalam botol, kalau ditulis lalu dilebokno botol, kalau ini bukan botol ya, pakai pring ini berarti maksudnya suatu lubang tertentu dimasukkan dan disimpan di rumah, maka akan dijauhkan dari godaan setan. Diadoke saking godone setan, berarti dijauhkan dari berbagai macam godaan setan
seperti itu. Itu fungsi dari surat Maryam ya. Yang terakhir yaitu surat Toha. Nah itu surat Toha ada beberapa fungsi, yaitu jika ditulis, nah maaf ini ada di halaman berikutnya penjelasan selanjutnya. Surat Toha yaitu apabila ditulis di kain, nah ini khusus ya, ada kain khusus yang digunakan untuk naskah ini, yaitu kain sutra hijau, ditulis di kain sutra hijau, lalu dibawa kemana-mana. Dan jika orang tersebut sedang mendekati atau mencari jodoh, kalau naskah ini untuk itu ya, berarti untuk mahabbah ya, maka akan menarik seseorang. Nah berarti untuk mahabbah ini, untuk menarik orang agar suka atau senang dengan atau tertarik dengan orang yang menggunakan surat tersebut sebagai landasan untuk tadi itu, untuk mendapatkan jodoh. Ini untuk mahabbah, fungsi yang pertama dari surat Toha. Yang kedua yaitu jika ditulis ditulis di kain sutra ya. Nah kalau ini yang kedua itu ditulis di kain, tidak ada spesifik kainnya, hanya ditulis lalu dicampur dengan air, dicampur banyu, berarti dicampur dengan air, dan jika orang yang mencampur lafadz dari surat Toha itu lalu diminum oleh orang tersebut, maka menurut naskah ini jika orang itu tidak atau belum mempunyai pasangan atau mempunyai istri atau suami, maka akan didekatkan jodohnya. Sama, ini berarti untuk mahabbah. Berarti surat Toha ini ada dua keutamaan, dua fungsi yang dijelaskan naskah ini, dan dua-duanya sama-sama mengarah kepada mahabbah ya, untuk memperoleh jodoh atau pasangan hidup. Nah itu terakhir ya penjelasan saya mengenai fungsi dari ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat tertentu yang digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan kesehariannya. Nah semoga penjelasan saya ini memberikan manfaat, memberikan tambahan pengetahuan untuk sobat klasik semua, dan memberikan pemahaman bahwa masyarakat masa dulu, umat Islam pada masa dulu, dan masyarakat umat Islam pada masa sekarang ternyata memiliki kesamaan, yaitu tidak hanya menggunakan pedoman ayat Al-Quran sebagai pedoman untuk dibaca saja dan dihafalkan, tapi juga dipahami di luar dari makna teksnya, yaitu dengan cara diperlakukan tadi, dibaca jika ingin dikabulkan hajatnya, dibaca beberapa kali, atau jika menginginkan sesuatu, misalkan tadi untuk menarik seseorang agar mendapatkan jodoh tadi itu, maka menggunakan ada surat-surat tertentu yang dituliskan dan dibawa, atau untuk penglaris dan sebagainya. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam ayat tersebut tidak secara spesifik menjelaskan mengenai itu, tapi masyarakat atau umat Islam mempunyai kepercayaan bahwa Al-Quran itu mempunyai fungsi yang tidak terbatas ya. Jika segala hal dilandaskan atau didasari dengan Al-Quran, maka umat Islam mempunyai keyakinan bahwa itu tidak akan mendapatkan atau akan membawa kepada kebaikan, bukan malah kepada keburukan. Nah itu garis besar yang bisa saya tarik. Al-Quran itu kenapa kok menjadi landasan hidup atau pedoman umat Islam, karena jika segala hal dilandasi dengan Al-Quran, maka akan mendapatkan kebaikan, atau kebaikan selalu menyertai orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai atau ada dalam diri mereka. Oke, itu penjelasan saya, semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik semua, dan memberikan kontribusi pengetahuan mengenai bagaimana masyarakat pada masa dulu memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara dengan bahasan-bahasan selanjutnya, bahasan-bahasan berikutnya tetap dengan bahasan manuskrip atau naskah-naskah kuno. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.